Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sutarjo Sukmono. Kisahnya menjadi bukti bahwa serangan stroke bisa terjadi berkali-kali. Dan hari ini, ia sengaja hadir di Go Healthy untuk menceritakan pengalamannya. Saya kena stroke yang pertama itu Mei 2022. Sementara stroke yang kedua itu Oktober tahun 2024. Serangan stroke pertama terjadi pada bulan Mei 2022. Saat itu, ia tiba-tiba terjatuh saat sholat Jumat. Sisi tubuh kanannya terasa lemas dan wajahnya tampak miring ke kanan. Menurut dokter, ada sumbatan di pembuluh darah otak Pak Sutarjo. Tekanan darahnya pun sangat tinggi. Beruntung, Pak Sutarjo bisa segera mendapat penanganan dan tubuhnya bisa cepat membaik setelah pulang dari rumah sakit. Jadi stroke yang pertama itu memang karena tensi. Tensi saya itu pada saat itu 180/110. Tapi stroke yang kedua, itu kami karena gula darah. Itu pada saat itu 350-an. Kisah Pak Sutarjo adalah pelajaran bahwa perubahan gaya hidup harus total, bukan setengah-setengah. Kalau tubuh sudah memberi sinyal, jangan ditunda lagi. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja di Go Healthy. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boyke dan juga ada Mbak Preti. Dan kami tidak pernah akan bosan hadir ke hadapan Anda setiap hari berkali-kali, ya, mengajarkan Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Seperti bahasan kali ini, jangan pernah bosan, ya, kami ingatkan mengenai bahayanya stroke. Stroke ini yang terdampak bukan hanya yang sakitnya. Satu keluarga bisa terdampak finansial, emosional, sosial, fisikal, apalagi. Ya, jadi kami akan mengajarkan kepada Anda, mengajak Anda bagaimana caranya stroke bisa dicegah, bisa. Yang kedua, kalau sudah kena stroke, bagaimana caranya supaya cepat pulih dan supaya tidak kena stroke yang berulang. Karena narasumber kami kali ini pernah kena stroke sampai 2 kali. Ya, ada Pak Tarjo bersama kami. Pak Tarjo, apa kabar? Baik. Baik, Pak. Baik. Wah, bicara udah lancar sekarang nih. Alhamdulillah sudah mendekati lancar. Alhamdulillah, ya. Bapak semangat untuk sembuh kan, Pak? Semangat. Kok sampai 2 kali sih kemarin? Ya, nggak tahu kami juga sampai berulang begitu. Jangan lagi ya, Pak, ya? Betul. Stroke pertama terjadi pada saat kapan dan di mana, Pak? Stroke pertama itu Mei 2022 dan kebetulan pas saya itu sedang sholat Jumat. Jadi sedang sholat tiba-tiba tuh lemes jatuh. Itu yang pertama. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Lalu itu dicek, ditemukan apa? Ditemukan tensi yang tinggi. Berapa, Pak? Itu 180/100. Per 110, sorry. Tensi 180/110. Terus yang lain ada gula? Waktu itu belum ada gula. Waktu itu belum ada ya, Pak? Ya. Oke, lalu?
Lalu diobatin kurang lebih di rumah sakit kurang lebih 3 hari. Setelah itu pulang, mungkin 2 minggu kami sudah normal kembali. Udah bagus ya, udah pulih ya. Kembali pulih Pak, nggak ada Kembali pulih. Kembali pulih. Jadi setelah itu mungkin periode 1 atau 2 tahun berikutnya itu gula darah mulai tinggi. Lahir penyakit baru, diabetes. Betul. Paling tinggi di angka berapa Pak gula darahnya? 350. Nah, kalau serangan stroke kedua waktu itu kejadiannya di mana, kapan, dan seperti apa Pak? Jadi stroke yang kedua kami itu sedang olahraga pagi. Itu tepatnya 15 Oktober tahun yang lalu 2024. Kami sedang jalan pagi, tiba-tiba lemes. Dan kebetulan kami olahraganya itu agak jauh, jadi kami membawa kendaraan. Jadi kami pulang itu udah nggak bisa bawa mobil lagi. Akhirnya lemes banget ya lemes berarti banget. ya? Akhirnya istri yang bawa gitu. Itu kejadiannya pagi kurang lebih jam 8. Tapi pada saat itu kami masih agak sampai sore kami udah nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong gitu. Pak Tarjo, Iya. dampak stroke yang paling berat yang dirasakan apa sih Pak? Di samping fisik ya, tentunya ekonomi. Karena dengan stroke itu kami tidak bisa kerja secara normal. Artinya kami kerja selama stroke ini, cuman Senin sama Kamis itu pun sampai jam 12 atau jam 1 itu kami pulang. Jadi kami untuk tampil-tampil di tempat umum itu kami ada rasa minder. Betul. Kemudian betul, Mas. emosional, gampang marah, Betul. gampang tersinggung. Betul. Untuk istrinya sabar. Pemirsa, ini memang stroke adalah penyakit berat, tapi bukan akhir dari segalanya. Ingat ya, bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Oke, kita fokus saja ya ke pemulihannya. Iya, Pak betul Tarjo, sekali. ya. Jadi fokusnya pada Pak Sutarjo ini ada 3. Pertama adalah pemulihan, lalu kedua adalah mengendalikan faktor resiko, yang ketiga adalah mencegah terjadi serangan stroke yang berulang. Betul. Memang betul bukan akhir dari segalanya, tapi harus ada upaya yang dilakukan. itu, Pak. Betul. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, ini kayaknya deg-degan juga ya Pak ya. Betul. Tensinya melonjak tinggi sekali, 170/101. Iya. Dengan denyut nadi 91. Tinggi ya, ini Pak. deg-degan. Iya. Tinggi ya. Tapi saya izin tanya Pak, Bapak sehari-hari kalau cek di rumah, lagi rileks ada di angka berapa? Kalau rileks kami biasanya di 150. Aduh, 150. tetap tinggi, Pak. Masih tinggi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kolesterolnya. Ada di angka 203. Pak, PR Pak, sedikit lagi Pak, turunin ya Pak ya di bawah 200. Harus di bawah Pak. 200 ya, Bisa-bisa Pak. di bawah 180 akan lebih baik lagi. Ya. baik. Ini gula darah sewaktu yang terbaru ada di angka 145. Memang sudah turun, tapi targetnya nih Pak untuk Bapak kalau bisa di bawah 140. Kita jaga betul-betul agar jangan sampai terjadi lonjakan gula darah Pak. Baik. Kita cek lagi, tadi asam urat pun masih tinggi. Pada pria itu optimalnya di bawah 7, kalau pada perempuan di bawah 6. Nah sekarang Bapak ada di angka 8. Jadi Bapak punya PR, tensinya harus terkendali. Gula darah, kolesterol tinggal turunin sedikit lagi. Asam uratnya di bawah 7 Pak. Baik. Tujuannya adalah mencegah terjadi serangan stroke berulang. Ingat ya pemirsa, Pak Tarjo sudah mengalami serangan stroke 2 kali. Jangan sampai ada ketiga kali. Serangan stroke berulang pasti lebih berat. Ya Pak ya? Baik. Nah, sekarang keluhan yang Bapak rasakan apa Pak? Keluhan sekarang kalau pagi suka pusing. Kekakuan, kebas, kesemutan ada? Jadi kalau pagi itu kaki itu mencengkeram. Oh, kayak Mencengkeram. gini ya Pak ya, Ini ya, jari-jarinya. jari-jarinya begini Betul, ya. tapi Spastis. kaki. Spastis ya, Pak, ya? Iya, betul spastis. Oke. Maaf, kalau jalan sekarang Bapak gimana, boleh kami tahu? Jalan agak pincang. Boleh Boleh saya kami lihat lihat, Pak? Pak? Boleh. Dibantu Pak sama Kang Ronald. Boleh. Coba. Jalan. Ya. Ya. Jadi kalau jalannya pelan, juga begitu. Tapi kalau jalannya jauh, itu kelihatan banget pincangnya. Oke, cukup Pak. Cukup ya. Ini kaki kanan lebih ke berat atau kaku atau sakit Pak? Berat sama kaku. Kayak Tapi ada nggak yang sakit? ngunci Oh, enggak tuh. sakit. Berat sama kaku. Kayak ada yang ngunci ya Pak ya? Betul. Tapi kalau tangan oke ya, naik atas bisa. Tangan sih ngangkat bisa, ya kalau nggak berat-berat itu ngangkat kayak ngangkat barbel yang 2 kilo masih bisa. Kemandirian udah kembali Pak, mandi, baju. Oh sudah. Udah bisa. Sudah semua ya. Sudah semua, Tapi- mungkin itu dari 1 minggu setelah yang kedua itu 1 minggu atau 2 minggu. Udah bisa lagi sendiri. Sudah bisa, cuman sisa-sisa ini. Betul, Oke, Dok. ya. Nah, ini pemirsa mungkin pengen tahu ilustrasinya kenapa ya bisa sampai terjadi stroke 2 kali. Ya, jadi selama ini ya darah
Pak Tarjo ini kental. Seperti apa? Seperti ini, ya. Dia pada kekentalan darah itu dia tidak bisa memberikan nutrisi dan oksigen yang cukup, dan pembuluh-pembuluh darahnya itu karena kekentalan darahnya itu endotelnya tuh rusak sehingga memudahkan terjadi penempelan. Nah, penempelannya ini yang disebut dengan trombus. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia menyumbat kembali pada pembuluh darah di otak. Terjadilah stroke yang kedua. Nah, untuk itu maka ada sebenarnya ya selain pola hidup sehat, obat-obatan dari dokter, ditambahkan teknologi laser yang seperti yang dipakai oleh Kang Ronald tuh. Ya, jadi ketika dia terjadi penyumbatan, maka ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka sinarnya baik kuning, merah maupun biru dia akan menghancurkan yang namanya trombus sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bagi mereka-mereka yang sudah kena stroke, mau 1, mau 2, amit-amit jangan sampai 3. Jangan. Seperti Pak Tarjo ini, atau mereka-mereka yang cikal bakal menjadi stroke, menjadi serangan jantung, menjadi gagal ginjal karena pengentalan darah. Yuk, teknologi laser memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Oke? Tadi Mas Boyke sudah menjelaskan bagaimana cara kerja teknologi laser meningkatkan kualitas darah. Nah, kali ini saya akan membahas kualitas pembuluh darah. Ada satu zat yang sebenarnya dihasilkan oleh pembuluh darah untuk pembuluh darah itu sendiri. Namanya adalah nitric oxide. Bentukannya seperti ini, Pak. Bapak bisa lihat. Tuh. Tujuannya adalah untuk membuka pembuluh darah. Tapi sayangnya seiring dengan meningkatnya usia, gaya hidup tidak sehat, maka produksinya mengalami penurunan. Hal ini bisa memicu penyempitan pada pembuluh darah yang berujung ke berbagai macam komplikasi. Jadi asalnya adalah dari darah dan pembuluh darah. Terjadi pengerasan dinding pembuluh darah, penumpukan plak, nantinya memicu terjadinya serangan stroke, serangan jantung, gangguan fungsi ginjal, dan juga berbagai macam komplikasi lainnya. Dampaknya banyak pemirsa, makanya jangan dibiarkan begitu saja. Caranya adalah dengan menggunakan teknologi laser, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Ini akan menjangkau pembuluh darah nadi. Di sini Pak Tarjo ada pembuluh darah nadi. Apa yang dilakukan, sinar laser ini akan mengoptimalkan pembuluh darah nadi Anda untuk menghasilkan zat nitric oxide tersebut kembali. Zat NO-nya meningkat, diedarkan ke seluruh tubuh, dia membuka pembuluh darah, tensinya jadi lebih terkendali, Pak. Harapannya kalau untuk Pak Tarjo, ketika pakai nantinya tensinya perlahan turun, Pak. Mencapai ke angka 120/80, tentunya dibarengi tetap pola hidup sehat, konsumsi obat-obatan secara rutin. Dan harapan selanjutnya adalah proses pemulihan yang lebih optimal. Harapan berikutnya lagi adalah jangan sampai terjadi serangan stroke yang berulang. Harapan berikutnya lagi adalah peningkatan kualitas hidup. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah saat ini yang sudah punya tensi tinggi, yuk belajar dari cerita Pak Tarjo. Jangan tunggu nanti, sekarang juga take action dengan menggunakan teknologi laser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Jadi pemirsa, yuk jaga kesehatan, gunakan nih alat kesehatan dari Gogomol namanya AccuLaser. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, spesifikasinya alat ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya ini sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Yuk, gunakan secara rutin karena AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya, ya jangan sampai kita kena komplikasi atau kena komplikasi yang berulang. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nyawa loh taruhannya pemirsa, ya. Nah, cara mendapatkannya adalah silakan Anda hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ini adalah nomor dari call centernya Gogomol. Hubungi sekarang juga, atau boleh Anda catat dulu silahkan, foto dulu juga silahkan. Tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai, ya. Dan yang harus Anda ketahui juga adalah Gogomol ini tidak melaksanakan event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi jangan terbuai dan waspada jika ada promo-promo yang menggiurkan dan mengatasnamakan Gogomol. Ingat ya pemirsa, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi
asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan sekali lagi melalui nomor yang ada di layar kaca ya. Atau boleh jika Anda mau lihat langsung ya, mau bertanya langsung silahkan. Kami undang Anda di Cafe Showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang ya. Yuk semangat yuk buat kembali pulih setelah terkena serangan stroke pemirsa. Take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, sekarang fakta berbicara pemirsa, stres berkepanjangan bisa memicu serangan stroke. Saya kira Anda juga pasti sepakat ya, tapi penjelasannya seperti apa? Mas Boyke boleh tolong dibantu? Ya. Ketika kita stres, ya, itu yang keluar namanya hormon kortisol, hormon jahat kalau saya katakan. Ya. Hormon kortisol ini dia akan mengganggu yang namanya sumbu hipotalamus, pituitary dan juga adrenal. Nah, sumbu itu sebenarnya bekerja ya mengakibatkan apa? Kalau kortisolnya tinggi, penyempitan pembuluh darah. Itu yang utama dulu. Ya. Tetapi ada juga hal-hal yang lainnya. Kortisol itu juga mengakibatkan hiperglikemi. Artinya kadar gulanya naik. Orang kalau stres tuh kadar gulanya naik ya. Tapi dia insulinnya resistensi. Artinya apa? Artinya gula yang naik itu tidak bisa dimetabolisme oleh insulin. Selain itu juga stres juga mengakibatkan yang namanya pembuluh-pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah itu namanya endotel, ya, bagian daripada dinding pembuluh darah itu mengalami peradangan, mudah mengalami peradangan. Kalau sudah ada peradangan karena lemak yang tinggi, maka peradangan itu juga makin hebat. Nah, akibatnya apa? Akibat daripada itu semua, terjadilah yang namanya pelan-pelan dia akan mengakibatkan penyumbatan. Sudah dia menyempit, dia penyumbatan, ya. Jantung juga bekerja dengan keras sehingga tensinya juga naik, ya. Terjadi juga pada Bapak ini. Dan kemudian lama-lama dia akan menumpuk, kemudian menyumbat yang namanya pembuluh darah seperti yang terjadi pada Pak Tarjo. Terjadilah yang namanya stroke yang pertama kali. Jadi kuncinya apa? Yuk cegah kekentalan darah kita, cegah kekakuan pembuluh darah kita dengan menggunakan teknologi laser. Oke? Kembali ke kasusnya Pak Tarjo yang terkena stroke sampai dengan 2 kali. Saya mau mengajak Pak Tarjo untuk refleksi, ya, introspeksi. Kira-kira penyebabnya apa, Pak Tarjo? Penyebab stroke Bapak kira-kira apa? Coba, ayo. Seperti tadi Mas Boy sudah singgung, kemungkinan stres itu. Stres ada? Ya. Oke, lalu apa lagi? Kalau yang sekarang itu karena gula darahnya tinggi. Nah, kebiasaan seperti apa yang membuat gula darahnya Pak Tarjo tinggi? Jadi, ya itu yang tadi pernah tadi saya sampaikan. Jadi, saya olahraga. Olahraga rutin? Rutin. Setelah olahraga,
Saya hampir selalu itu minum es teh manis sama makan soto. Itu hampir tiap hari itu. Jadi kalau tiap hari olahraga, tiap hari melakukan demikian? Iya, betul. Jadi 2 ya? Iya. Yang pertama stres, Iya. yang kedua Pola makan. makan nggak dijaga. Olahraganya padahal udah rutin. Olahraga udah rutin tadinya. Tidurnya Pak Tarjo cukup enggak? Berkualitas enggak? Yang dulu enggak. Emang Jadi nggak bagus tidurnya dulu. Gitu. Kenapa? Ya itu karena Stresnya itu. Karena Jadi, kepikiran ya Pak ya? betul, jadi asal bangun jam 2, setengah 3 sampai pagi tidak bisa tidur lagi. bisa tidur lagi. Kita Ya. bahas lagi Mbak Preti bagaimana supaya Pak Tarjo ini bisa kembali pulih, bisa Ya. kembali produktif Betul. seperti dulu. Tadi salah satu PR-nya kendalikan tensi. PR kedua adalah kolesterolnya masih tinggi, asam urat masih tinggi, gula darahnya masih PR ya Pak ya. Itu juga harus bisa dikendalikan Pak. Kita bahas dulu pola makan. Kalau untuk pasien diabetes, ini kan Bapak gula darahnya udah pernah tinggi Pak, lewat dari Betul. 350. Kita sebut sebagai pasien diabetes. Pola makannya harus menerapkan 3J Pak. Tadi kan ada 4G, hindari 4G. 3J Pak, jenis, jumlah, jadwal. Jenisnya, pilih gula yang kompleks, hindari gula sederhana. Gula sederhana tuh semuanya yang warna putih Pak. Roti putih, nasi putih, gula putih, itu semua di stop. Pilih gula yang kompleks yang warna-warni. Nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, seperti demikian. Sebagai sumber karbohidrat ya Pak. Jenisnya juga, proteinnya juga harus yang jenis yang baik. Yang rendah lemak. Jumlahnya harus cukup. Protein dan serat ini harus tercukupi. Setengah piring itu sayur. Sayurnya pun harus diolah dengan baik. Jangan ditambahin santan terlalu banyak. Jadwalnya harus teratur makannya Pak. Nah setelah itu gula darah yang sudah berlebih dan juga kolesterol maupun asam urat ini bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Seperti tadi ya digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Nantinya pembuluh darah nadi ini akan dioptimalkan kembali dan menghasilkan zat NO. Zat NO ini akan membuat proses metabolisme tubuh kita menjadi lebih aktif. Jadi lebih banyak Pak gula darah dan kolesterol yang dibakar dan dirubah menjadi energi. Harapannya adalah tenaganya bertambah, Bapak kembali bugar, bisa latihan dengan optimal, tapi di saat bersamaan kadar gula darah, kolesterol dan asam urat terkendali. Ketika itu dijaga dengan baik, maka harapan berikutnya adalah mencegah terjadi serangan stroke berulang Pak. Nah itu juga bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal. Digunakan di dalam rongga hidung ya, karena pada dasarnya stroke ini terjadi karena sumbatan pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah otak. Jadi kualitas darah dan pembuluh darah di organ otak ini penting sekali. Dengan menggunakan intranasal secara rutin, harapannya adalah mencegah terjadi serangan stroke berulang, khususnya untuk Pak Sutarjo. Atau mungkin untuk pemirsa di rumah yang belum pernah terkena serangan stroke, mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama. Mencegah terjadi kepikunan atau demensia dan bisa membantu keluhan yang Bapak rasakan tadi. Sakit kepala, pusing. Nah bisa dibantu, diringankan dengan menggunakan intranasal. Jadi sudah saatnya ya Pak Tarjo dan pemirsa di rumah, sekarang juga take action dengan menggunakan teknologi laser. Ada lagi dalam satu paket itu yang namanya teknologi NMES, ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi seperti itu tuh Pak. Ya Bapak kan tadi ada yang di sebelah sini kan yang jalannya masih nggak enak, masih berat. Kadang-kadang ini sebelah kanan ya. Betul. Nah itu bisa ditempel pada tempat-tempat yang rasanya kaku ya. Nah emang fungsinya itu bagaimana? Jadi pada daerah-daerah yang kaku tadi selain sudah aliran darahnya diperbaiki dengan teknologi laser, maka ya, persyarafan ya yang rusak tadi itu akan dibantu diaktifkan dengan mekanisme elektrik tadi. Nah, nanti daerah persarafan yang terganggu tadi dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Otak ini sudah mulai jalan lagi loh. Jadi tolong diperbaiki, tetap diperbaiki proses pergerakannya. Makanya nah lihat itu kan ada gambar di situ ya, otak itu dapatkan sinyal untuk memperbaiki, maka dia akan terus bergerak dan pemulihannya akan menjadi lebih cepat. Jadi bagi mereka-mereka yang juga terserang stroke, kemudian ada kekakuan seperti Pak Tarjo ini, selain menggunakan teknologi NMES, juga gunakan juga teknologi yang namanya teknologi intranasal. Dua-duanya ada di dalam paket ya. Jadi sekali lagi pemirsa, yuk menua dengan sehat. Ada orang mengatakan getting old. Getting old itu cuma menua saja.
Tapi kita growing old, menua dengan bertumbuh kesadaran bahwa semakin tua darah kita semakin kental. Dan untuk itu bantu dengan teknologi agar tidak terjadi kekentalan darah, tidak terjadi kekakuan pembuluh darah di usia tua, sehingga kita dapat menikmati masa tua dengan sebaik-baiknya. Oke? Yuk, perbaiki pola hidupnya dan gunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol ya. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kalau misalnya Anda gunakan secara rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Harapannya apa? Supaya kita nggak kena komplikasi atau nggak kena komplikasi yang berulang. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan AccuLaser, pemirsa? Silakan Anda hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, Anda hubungi sekarang juga, itu adalah nomor dari call centernya Gogomol. Atau boleh Anda catat dulu, boleh foto dulu silahkan, tapi jangan lupa ketika Anda menghubungi pastikan nomornya sudah sesuai. Ya. Dan ingat pemirsa, Gogomol tidak melaksanakan event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati dan waspada jika ada promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ya. Ingat, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang asli, bermanfaat, bergaransi, dan resmi hanya bisa Anda dapatkan di nomor telepon yang muncul di layar kaca. Ya, atau boleh juga silakan Anda kunjungi kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang jika Anda ingin langsung melihat bendanya dan langsung bertanya kepada petugasnya di sana. Silahkan. Yuk, jaga kesehatan ya. Anda bisa sehat kok. Yang lagi berusaha pulih setelah kena stroke, bisa. Ayo, pasti Anda bisa. Makanya take action ya, sekarang juga gunakan AccuLaser dan atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ya semuanya semangat hidup sehat. Pada saat itu sih dulu saya kena stroke lintas ya dibilangnya ya. Karena ada gangguan di pembuluh darah yang dibilang sama dokter itu twisted atau melintir bahasa Indonesianya. Lalu saya dipasangin balon, kasih ring. Setelah menggunakan teknologi laser semuanya normal ya buat saya. Karena saya punya tensi jadi 120/70. Terus kolesterol saya juga di bawah ambang batas sekarang. Terus jantung jadi sehat. Terima kasih AccuLaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.